Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, udah siap belajar? Udah istirahat tadi? Udah makan MBG? Oke, berarti sudah punya energi untuk mengikuti pembelajaran yang akan Miss lakukan pada hari ini. Oke, instruksi untuk Bilal, ketua kelas, sebelum kita belajar silahkan pimpin doanya terlebih dahulu, nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi silakan duduk kembali. Oke, sekarang coba lihat kanan kirinya, apakah ada teman-temannya yang tidak masuk? Siapa? Kenapa Adel nggak masuk? Dia masuk sakit. Sakit apa dia? Tenggorokannya. Oke, kita doakan untuk Adel, semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Oke anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ada baiknya sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Instruksi, semuanya silahkan berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Oke, silakan duduk kembali. Oke anak-anak, sebelum Miss menjelaskan materi lebih dalam, Miss mau tanya terlebih dahulu. Kira-kira kenapa sih kita itu butuh makan? Biar bisa Oke, satu-satu. Biar kuat, biar tidak lemas, biar ada energi untuk melakukan aktivitas. Oke, bagus. Lalu kalau kita keseringan makan pedas, perut kita sakit nggak? Kenapa bisa sakit? Karena kebanyakan makan pedas, maka organ pencernaan kita akan terganggu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Ada yang tahu organ-organnya itu apa saja? Terus
salah satu contoh dari organ-organ di sistem pencernaan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu mengidentifikasi organ-organ pada sistem pencernaan manusia beserta fungsinya dengan benar. Lalu kalian mampu menganalisis proses pencernaan makanan pada manusia mulai dari mulut hingga anus. Kemudian yang terakhir kalian mampu menyimpulkan pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Oke, di sini Miss akan tayangkan sebuah video kasus tentang perjalanan kuman bisa masuk ke tubuh kita. Nah, tugas kalian sekarang siapkan buku tulisnya. Nah, setelah kalian menonton video itu nanti, silakan kalian catat hal penting apa yang kalian dapatkan. Nanti akan Miss tanya satu persatu. Oke, kita simak videonya. Silakan kalian tonton. Kita sudah mulai. Hari ini belajar olahraga. Dia suka sekali. Dia berlari, melompat, bermain bola, hingga tidak terasa tubuhnya berkeringat. Setelah ia berolahraga, waktunya istirahat. Migo mengambil bekal yang disiapkan ibu di tasnya. Migo yang kamu juga hanya sebelum makan. Karena sudah sangat kelaparan. Setelah sekolah, Migo dijemput ibu pulang menggunakan bus. Siang ini bus penuh sekali. Migo sampai di rumah. Migo ini sudah sampai sini. Tapi saat Migo ini berlari, tiba-tiba aku datang mengingatkan. Di rumah, jadi harus begini. Awalnya, Migo mulai berbadannya benar saja. Tubuhnya terasa tidak nyaman karena peluknya berasa gatal. Aduh, kok badanku terasa gatal ya? Migo akhirnya mandi, tapi selesai mandi tiba-tiba perut Migo terasa sakit. Aduh, perutku Dewi kenapa? sakit ibu. Tadi Migo makan apa? Migo ingat dia tidak mencuci tangan sebelum makan bekal ibu. Ibu mengingatkan lagi kalau kuman itu ada di mana-mana, sehingga kita harus rajin mencuci tangan. 1. Basahi tangan, gosok saring dengan telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan air bentar. 2. Usap dan gosok kedua telapak tangan secara bergantian. 3. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. 4. Bersihkan baju mulai secara bergantian dengan posisi sering mengunci. 5. Gosok dan potong kedua ibu jari secara bergantian. 6. Letakkan jari telapak tangan, kemudian gosok perlahan. 7. Gosok perlahan-lahan. Dan ke-8, bilas dengan air mengalir dan lintah. Lalu ibu memberi Migo obat. Akhirnya, Migo bisa tidur dengan nyaman, perutnya tidak terlalu terasa sakit. Banyak teman bertualang di sekitar kita, karena itu, mari jaga kebersihan agar tubuh kita tetap sehat. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, tahun 2020. Oke, sekarang Miss kasih waktu kalian 5 menit untuk mencatat hal apa saja yang kalian dapatkan setelah kalian menonton video tadi. Apa yang kalian dapetin? Oke. Ya, ditulis.
Benas, catatlah. Apa yang kau dapati? Engkau nyimak. Sudah? Oke, sekarang kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, kelompoknya Anugrah. Silakan kalian simpulkan setelah kalian menonton video tadi apa yang kalian dapatkan. Perwakilan siapa yang mau berbicara? Adel atau Anugrah? Silakan Anugrah, apa yang kamu dapatkan? Sebelum kita makan, kita cuci tangan agar tidak terkena bakteri. Oke, lalu? Habis itu kalau kita sudah punya kotor-kotoran, kita harus membersihkan badan kita agar badan kita terasa tidak nyaman. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok Anugrah. Oke. Lanjut, sekarang kelompok 2, kelompok Noval. Apa yang kalian dapatkan tadi? Siapa yang mau ngomong? Oke, silakan Noval. Menjelang makan, kita harus mencuci tangan agar tidak ada kuman yang ikut masuk dalam perut kita. Oke, terus apa lagi selain itu? Sebelum kita tidur, kita harus mandi agar tidak ada kuman. Oke. Beri aplaus untuk kelompok Noval. Oke, lanjut kelompok 3, kelompok Aisyah. Apa yang kalian dapetin nak setelah menonton video tadi? Sebelum makan, kita harus cuci tangan dan menjaga tubuh kita tetap bersih agar terjaga dari bakteri. Oke, ada lagi? Ada lagi? Akila, apa Akila? Kita juga harus membersihkan tangan. Oke, terus? Sebelum tidur kita harus mandi. Dan membersihkan Oke. Ada lagi perwakilan dari kelompok 3? Yudis? Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Sekarang kelompok terakhir, kelompok Bilal. Apa yang kalian dapetin nak? Bilal? Kita harus membersihkan tubuh kita setelah bermain kotor-kotoran. Oke, lalu? Menghindar dari kuman. Ada lagi? Jika mau makan harus mencuci tangan. Oke. Ada lagi yang mau berbicara? Siapa? Moza? Zila? Cukup, kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Oke, jadi di dalam video tadi ada seorang anak laki-laki yang bernama Bibo. Nah, jadi kalau makanan atau minuman yang kita makan itu kotor, maka kuman itu akan ikut masuk. Kuman itu bisa masuk melalui apa tadi? Oke, melalui mulut. Jadi sama aja, kuman dan makanan itu bisa masuk ke tubuh kita melalui satu jalan yang sama, yaitu proses pencernaan yang dimulai dari mulut. Terus kira-kira kalau kuman itu udah masuk ke badan kita, apa yang akan terjadi di badan kita? Sakit perut. Terus apa lagi seperti Bibo tadi? Oke, gatal-gatal, pencernaan terganggu, tidak bisa tidur. Kalian mau seperti Bibo nggak? Kalau kalian nggak mau seperti Bibo, berarti kalian harus apa? Oke, harus menjaga kebersihan supaya sistem pencernaan kita tidak terganggu. Oke, sekarang Miss akan jelaskan sedikit materi sebelum kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik. Silakan kalian simak. Nah, jadi organ pencernaan kita itu dimulai dari mana? Dimulai dari mulut. Apa sih fungsi dari mulut itu? Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Terus di dalam mulut itu ada apa? Gigi. Ada gigi. Gigi berfungsi untuk apa? Oke,
potongan-potongan kecil. Lalu ada apa lagi selain gigi? Apa itu fungsi lidah? Mencampur makanan dengan air liur dan merasakan makanan tersebut. Kemudian lidah mendorong makanan menuju kerongkongan. Nah, kenapa makanan itu harus kita kunyah? Kenapa nggak langsung kita telan? Oke. Agar kita tidak tersedak. Terus apa lagi? Agar tenggorokan kita tidak sakit. Terus ada lagi? Ayo apa lagi? Benar, nopal, agar lambung mudah mencerna makanan. Nah, di sini di dalam mulut ini ketika kita mengunyah itu ada bantuan dari ada yang tahu di dalam mulut itu ada apa aja enzimnya? Ada enzim lipase dan apa yo? Bukan, kalau itu di lambung. Kalau yang di mulut ada enzim lipase dan amilase. Ingat ya, di mulut itu ada enzim lipase dan amilase. Nanti di akhir mistanya. Nah, lanjut, setelah makanan itu kita kunyah di mulut, makanan kemana lagi? Ke kerongkongan. Nah, apa itu fungsi kerongkongan? Oke. Makanan itu mendorong kerongkongan itu mendorong makanan dari mulut menuju lambung. Nah, coba kalian pikirkan, kalian kan nggak dorong makanan tersebut, kalian nggak dorong pakai tangan, tetapi kenapa kok makanan dari mulut itu bisa masuk ke lambung tadi? Oke, benar, karena di dalam kerongkongan itu ada gerakan peristaltik. Oke, ingat-ingat ya, kalau di kerongkongan ada gerak peristaltik. Oke, setelah dari kerongkongan, makanan itu menuju kemana lagi? Makanan menuju ke lambung. Apa itu fungsi lambung? Oke, lambung berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Kenapa kok di lambung itu makanan perlu dicerna lagi? Tadi kan di mulut udah dikunyah. Ayo, kenapa? Ada yang tahu? Oke, agar menjadi berbentuk seperti bubur. Nah, agar memudahkan usus mencerna makanan. Oke, lanjut. Setelah dari lambung, makanan itu turun kemana? Makanan turun ke usus halus. Nah, ini yang dinamakan usus halus nih yang bagian ini, nak. Nah, kalau yang pinggir ini namanya usus besar. Oke, pinter. Apa fungsi dari usus halus? Nah, di dalam usus halus itu ada beberapa bagian. Ada apa aja? Usus 12 jari. Terus ada usus 12 jari, jejunum dan ileum. Nah, jadi di dalam lambung tadi zat-zat atau sari-sari makanan yang kalian makan tadi seperti vitamin, protein, karbohidrat yang ada di dalam makanan tadi dicerna oleh usus halus. Nah, kalau kita makan tapi makanan itu tuh nggak mengandung vitamin, nggak mengandung protein, gimana jadinya sama tubuh kita? Oke, tidak ada energi. Terus apa lagi? Kalau kita kebanyakan makan mie instan, contohnya, bisa usus buntu. Terus apa lagi tadi? Badan menjadi lemas. Oke, siapa di sini yang keseringan makan itu mie instan? Ada? Nggak boleh. Nah, nggak
Nggak boleh sering-sering kita makan mie instan. Nah, setelah dari usus halus, kemana lagi? Oke, pinter. Ke usus besar. Apa itu fungsi usus besar? Oke, usus besar berfungsi menyerap air dari sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Lalu apa jadinya kalau badan kita kekurangan air minum? Apa yang terjadi? Oke, dehidrasi. Terus apa lagi? Terus apa lagi? BAB menjadi susah. BAB menjadi tidak sebaiknya minum air putih itu berapa gelas per hari? Oke. 2 liter atau 8 sampai 12 gelas per hari. Lanjut, ada satu lagi organ yang paling terakhir. Apa itu? Rektum dan anus. Oke, pinter. Organ terakhir yaitu rektum dan anus. Apa fungsi dari rektum dan anus? Sisa makanan yang sudah menjadi feses tadi akan disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Nah, proses inilah yang disebut dengan buang air besar atau BAB. Nah, menurut kalian sekarang Miss tanya, kira-kira BAB itu penting nggak sih untuk tubuh? Kenapa? Untuk mengeluarkan tinja. Terus untuk mengeluarkan apa lagi? Oke, sisa-sisa makanan. Nah, supaya BAB kita lancar itu kita harus banyak-banyak makan apa? Oke, betul. Apa lagi? Supaya kita BAB-nya lancar itu kita harus banyak mengonsumsi buah yang mengandung serat. Contohnya tadi ada pepaya, apa lagi? Pisang. Terus apa lagi? Nah, buah naga. Apa lagi kelompok ini? Semangka bisa juga. Terus apa lagi? Oke. Nah, sampai sini sudah paham tentang organ-organ sistem pencernaan dan fungsinya. Sekarang ada satu lagi materi, yaitu tentang menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, supaya sistem pencernaan kita lancar, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada apa? Makan makanan bergizi dan seimbang. Jadi kita itu nggak cukup kalau cuma makan nasi aja, harus diimbangi dengan sayuran. Oke, pinter. Atau 4 sehat 5 sempurna. Terus yang kedua apa? Oke, hindari makanan terlalu berminyak atau pedas. Nah, yang sering makan gorengan, yang sering makan pedas-pedas itu dikurangi. Terus yang ketiga ada apa lagi? Mengunyah makanan sebanyak 32 kali dan secara perlahan. Ingat, kalau makan tuh nggak boleh buru-buru. Selanjutnya yang keempat, minum air putih yang cukup dan olahraga teratur. Harus sering-sering olahraga. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Sekarang Miss punya lembar kerja peserta didik. Silakan kalian diskusikan bersama kelompoknya. Silakan tulis nama kelompoknya terlebih dahulu, Nak. Nih. Diskusi ya. Kalian baca dulu perintahnya tuh suruh ngapain.
Terus boleh kalian cari sumbernya dari buku. Boleh cari dari buku cetak kalian jawabannya. Apa nak? Ya ini ditarik garisnya kalian itu. Apa namanya? Baca dulu perintahnya itu apa. Kalau ada yang kurang paham, tanyakan ke Miss. Jangan tekan bang. Iya, kalian tarik ke situ. Terus mana lagi yang cocok? Ini lihat lambung. Simple. Ayo yang ini diskusi nak. Nadia. Ayo Moza, diskusi Moza. Simpen Moza kipasnya tuh. Miss ambil nanti. Kelompok. Ini nomor berapa? Nomor berapa? Ini bagian C. Alasan. Iya benar. Bagian 3. Bagian 3 kan. Apa? Moza, kamu ngapain Moza? Muat? Mana yang nggak muat? Bagian mana?
Apa nomor 8? Kerongkongan untuk itu kan makanan maju lambu. Iya. Lantai apa sih? Tempat tenggorokan. Kerongkongan, bukan tenggorokan. Kerongkongan apa? Iya, itu yang sistem pernapasan nanti itu. Ini kan kita sistem pencernaan. Apa ngeblur ya? Sudah? Kenapa Bilal? Hati kok mesti siapa? Iya hati. Mana hati? Hati. Tidak kelar. Tidak apa-apa. Tidak usah diisi 05 itu fungsinya. Ini jumlahnya berapa? 6. Ya. Mulut datek kan ini mulut. Nah, kok Benas, kamu tuh? Dapat tulis itu baf. Asam lambung. Hati. Ayo yang kerja, tangannya, mulutnya diam. Ayah dan tidak bisa diserang Yang ini belum, nak. Bacalah pernyataan berikut. Tiga apa yang terjadi pada sisi makanan sebelum dikeluarkan dari tubuh? Apa tadi? Yang bagian usus halus tadi lah, sama usus besar menjadi bubur dan dicerna oleh usus halus. Sudah kelompok Akila? Sampai mana kalian? Iya, udah apa-apa. Moza kerjasama Moza.
Sudah, Nak? Berapa itu? Berapa? Itu udah termasuk, udah usah dikosongin deh. Itu nggak termasuk, kosongin aja. Ya, nggak usah, langsung yang ini, Weh. Makan makanan sehat. Oke. Udah, kelompok kamu bilang. Langsung ke ini, Be, Nak. Kamu, Nak. Langsung ke yang nomor 3, Be. Belum. Kenapa dicoret? Siapa? Udah, langsung yang ini aja kalian. Yang nomor 3. Udah, jadilah, Nak, yang itu, Nak. Apa perintahnya? Menurut kelompok mengapa kita punya Ah, jangan makan. mengapa kita perlu menjaga kesehatan sistem pencernaan? Mengapa? Ngapa kita tuh perlu menjaga sistem pencernaan? Jadi video tadi biar ngapa? Supaya kita tetap kuat. ah, Dan tidak benar. terus apa lagi? Terus apa lagi? Saya bisa bertanya tidak benar dan
Apa nak? Tunggu kelompok lain dulu. Udah kami selesai menurutnya. Nggak usah itu, refleksinya nggak usah. Enggak. Sudah kan? Ayo kelompok 3 dan kelompok 4. Sudah kelompok 3. Mana? Yang ini nggak usah nak, sampai sini aja kamu. Sebutkan minimal 3 makanan baik untuk kesehatan sistem pencernaan. Tadi apa? Nah, tulis di sini. Sudah semuanya? Sudah? Kalau sudah kalian silakan kumpulkan. Enggak. Ke depan. Iya. Terus aku Miss. Nanti duduk dulu nanti Miss panggil. Oke, sudah semuanya silakan duduk rapi. Setelah kalian mengerjakan LKPD, di sini Miss punya kuis. Nanti perwakilan kelompok maju 1 orang aja, perwakilan dari kelompok 1. Siapa yang mau maju? Kelompok 1. Ayo, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, silakan perwakilan 1 orang. Ayo, Nopal. Satu nak maju tadi. Ayo, bareng. Nanti Miss jelasin. Ayo, ini kelompok 1 siapa nak maju? Bena sama Nugra. Oke. Ada apa yang aku aja? Nanti. Miss jelasin ya. Jadi sistemnya kalian tuh cari nanti, jangan lihat dulu. Kalian tuh ngadep sini galau. Nah, udah ketemu dulu. Nah, ngadep sini kan? Nah, nanti kalian cari di situ, jangan nyentep. Anugerah. Kalian cari di teka-teki silang ini nama-nama dari organ pencernaan. Nah, Miss tulis dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kalian dari situ kan? Nanti cepet-cepetan ya. Kalian kan ngadep sana dulu nih. Nah, nanti kalau Miss hitung dari 1, 2, 3, kalian ngadep sana, kalian cari. Kalau kalian udah nemu, kalian angkat tangan. Miss saya. Terus kalian maju, kalian tarik garisnya. Oke, siap? Siap. Jangan lihat dulu, Nopal. Oke. Yuk, mulai ya. 1, 2, 3. Oke, siap dulu. Oke. Satu-satu. Nah, satu-satu. Oke. Di sini, di tengah-tengahnya. Di sini. Di tengah-tengahnya. Ya, geser situ lagi kamu tuh. 1 ya. Nah, Bilal kelompok berapa Bilal? 4. Nah, tahu di situ poinnya. 1 itu. Bawahnya
Di bawahnya Aisyah, di bawahnya Aisyah. Nah. Oke, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Yang belum kalian. Ayo. Ayo. Main game, tutup mulut. Ayo satu lagi. Apa itu? Oke. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, udah semua. Silakan kalian baris. Baris dulu. Kira-kira kelompok siapa yang paling banyak mendapatkan kata-kata di sini? Kelompok Anugrah. Silakan kalian beri aplaus. Oke. Oke. Instruksi, silakan duduk kembali. Oke, sudah semuanya tutup mulut. Oke, sebelum Miss menutup pembelajaran kita hari ini, kita merefleksikan pembelajaran dulu. Kita menyimpulkan apa sih yang kita dapetin setelah kita belajar tadi. Yuk, kita sama-sama simpulin apa yang kalian dapetin tadi. Oke, kita tadi belajar apa? Oke, tentang sistem pencernaan manusia yang dimulai dari mulut. Oke, satu-satu dulu. Yang pertama mulut. Mulut itu tadi fungsinya? Untuk mengunyah makanan. Nah, tadi di awal Miss udah bilang kalau di mulut itu ada 2 enzim. Siapa yang ingat? Enzim apa aja? Enzim lipase dan amilase. Oke, setelah makanan dikunyah, dia turun ke kerongkongan. Di kerongkongan tadi ada apa? Hah? Di kerongkongan tadi ada gerak. Oke, ada gerak peristaltik. Nah, setelah dari kerongkongan ke lambung. Nah, di lambung tadi ada 3 enzim. Siapa yang ingat? Oke, terus? Enzim apa? Untuk mengatur penakanan. Nah, supaya kalian ingat ada KPM, asam klorida atau asam lambung, pepsin, dan satu lagi apa? Renin. Nah, di dalam lambung ada 3 enzim ini. Ingat, kalian ingat-ingat aja KPR, klorida, pepsin, dan renin. Oke, pinter. Lanjut, setelah dari lambung, makanan itu kemana? Usus halus dulu. Di dalam usus halus tadi, zat-zat makanan yang kalian makanan itu akan dicerna, akan diserap untuk menjadi energi supaya tubuh kalian kuat. Oke. Tidak lemas. Lanjut, setelah usus halus oke, apa fungsi usus besar tadi? Pintar, untuk menyerap air dan sisa-sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Nah, terus yang terakhir ada rektum dan anus. Nah, disitulah tempat terjadinya proses buang air besar. Oke, paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, di sini Miss punya lembar perasaan
Silakan kalian isi bagaimana perasaan kalian. Nah, silakan kalian tulis nama terlebih dahulu. Ya. Dibaca dulu ya, Nak. Itu soalnya apa? Jangan asal conteng aja. Ya. Nah. Bentar, nunggu teman-temannya dulu. Oke, yang sudah silakan kumpulkan dan boleh istirahat. Oke, karena waktu kita sudah habis, Miss tutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Apabila ada salah kata dari Miss mohon maaf, ambil baiknya dan buang buruknya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.